Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Bu Jana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, khususnya tentang rukun dan wajib haji. Untuk mengetahui apa itu ibadah haji, yuk kita sama-sama belajar. Fokus pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama tentang pengertian haji, yang kedua tentang rukun haji, dan yang ketiga wajib haji. Pada bagian yang pertama ini, kita akan belajar tentang pengertian haji. Ada yang tahu nggak apa itu pengertian haji? Ya, benar sekali. Jadi, haji memiliki dua pengertian. Yang pertama dilihat dari segi bahasa, dan yang kedua secara istilah. Nah, kalau dari segi bahasa, kata haji itu berasal dari haja yang berarti menyengaja sesuatu. Sedangkan secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi, yang namanya haji pasti mengunjungi Ka'bah, tapi bukan hanya berkunjung ke Ka'bah aja ya, tentu ada rukun syarat tertentu. Oke, sekarang kita akan memasuki bagian yang kedua, yaitu tentang rukun haji. Jadi, rukun haji merupakan segala sesuatu yang wajib dilaksanakan ketika pelaksanaan ibadah haji. Dan jika tidak melaksanakan ini, maka hajinya dianggap tidak sah. Apa saja sih rukun haji itu? Yang pertama adalah ihram. Kemudian yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Yang keenam tertib. Jadi dalam pelaksanaan rukun haji ini, semua pelaksanaan itu wajib dilakukan secara berturut-turut. Sekarang kita akan memasuki rukun haji yang pertama, yaitu ihram. Ihram berarti berniat mengerjakan ibadah haji yang dilakukan ikhlas di dalam hati. Salah satu ciri dari ihram adalah ketika para jamaah sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram. Rukun haji yang kedua adalah wukuf. Jadi wukuf ini adalah inti dari pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan ketika 9 Dzulhijjah. Nah, jadi wukuf ini secara bahasa berarti berhenti. Karena dalam pelaksanaannya seluruh jemaah haji akan berhenti dari segala aktivitas dan berkumpul di padang Arafah sambil memperbanyak memanjatkan doa. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Tentu kita semua sudah sering mendengar istilah tawaf. Ada yang tahu tidak apa itu tawaf? Ya, benar sekali. Tawaf merupakan kegiatan mengelilingi Ka'bah. Jadi, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Rukun haji yang keempat adalah sa'i. Jadi, sa'i merupakan kegiatan berjalan dan berlari kecil dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah dengan cara dimulai dari Bukit Shafa dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Dilaksanakan sebanyak 7 kali dan dilaksanakan sesudah tawaf. Jadi, sa'i ini merupakan refleksi dari kisah Siti Hajar. Rukun haji yang kelima adalah tahallul. Jadi, tahallul ini dilaksanakan setelah kita menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Tahallul sendiri berarti menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib secara bahasa berarti berturut-turut. Jadi dalam pelaksanaannya, semua rukun-rukun haji dilaksanakan secara berturut-turut yang dimulai dari ihram hingga tahallul. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti tentang rukun haji? Semoga dapat dimengerti ya. Sekarang kita akan memasuki ketentuan ibadah haji yang ketiga, yaitu tentang wajib haji.
Wajib haji ini dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar jumrah Aqobah. Yang keempat, melontar 3 jumrah. Yang keempat, bermalam di Mina. Yang kelima, thauf wada. Yang keenam, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Wajib haji yang pertama adalah ihram dari miqat. Ihram dari miqat merupakan batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jadi, di sini kita akan mengenal istilah miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani sendiri adalah waktu kita meletakkan niat haji. Waktunya adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Sementara miqat makani adalah tempat di mana kita mengambil niat haji. Di sini ada beberapa ketentuan. Tempatnya di Mekah jika orang yang berasal dari Mekah. Dzulhulaifah adalah miqat orang yang datang dari arah Madinah dan negeri yang sejajar dengan Madinah. Kemudian, Yalamlam adalah miqat orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar dari arah negeri tersebut. Dan miqat-miqat yang lain juga banyak disebutkan. Wajib haji yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah itu berarti berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya haji sesudah hadir dari padang Arafah. Jadi ini dilaksanakan setelah jamaah haji melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah. Wajib haji yang selanjutnya adalah melontar jumrah Aqobah pada hari raya haji. Lempar jumroh atau lontar jumroh adalah sebuah kegiatan yang merupakan dari ibadah haji tahunan ke kota suci Mekah. Para jemaah haji melemparkan batu-batu kecil ke 3 tiang yang berada dalam satu tempat bernama Kompleks Jembatan Jumroh di kota Mina yang terletak sebelah timur Mekah. Jadi yang dilakukan adalah melemparkan batu ke satu tempat yang terletak di Jembatan Jumroh tadi yang dilaksanakan ketika hari raya Idul Adha. Wajib haji yang selanjutnya adalah melontar 3 jumroh. Jadi setelah dilaksanakan jumroh Aqobah, jamaah haji juga melakukan 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah yang dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Adapun syarat melontar jumroh adalah menggunakan 7 batu kerikil dan dilemparkan satu persatu. Yang kedua, menertibkan 3 jumroh dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan diakhiri jumroh Aqobah. Alat yang digunakan melontar jumroh adalah batu kerikil. Wajib haji yang selanjutnya adalah mabit di Mina. Adapun waktu mabit di Mina dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat mabit bagi jamaah haji Indonesia adalah Harotul Lisan yang berada di wilayah Mina berdasarkan ketetapan pemerintah Arab Saudi pada tahun 1984. Jadi, pada waktu bermalam di Mina inilah para jamaah haji mengambil batu kerikil yang kemudian digunakan dalam pelaksanaan jumroh. Wajib haji yang selanjutnya adalah tawaf wada. Tawaf wada sendiri merupakan tawaf yang dilakukan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Jadi ini dilaksanakan oleh jamaah haji setelah menyelesaikan seluruh tahapan-tahapan ibadah haji dan hendak meninggalkan kota Mekah. Wajib haji yang terakhir adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang. Adapun beberapa ketentuan yang dilarang untuk laki-laki adalah yang pertama, memakai pakaian yang berjahit, yang kedua, menutup kepala. Sementara untuk perempuan, larangan haji tersebut adalah menutup muka dan kedua telapak tangan. Adapun larangan bagi laki-laki dan perempuan, diantaranya yang pertama, memakai wangi-wangian, yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, yang ketiga, memotong kuku, yang keempat, mengadakan akad nikah, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah. Yang kelima, bersetubuh bagi suami istri. Itulah hal-hal yang dilarang ketika kita melaksanakan ibadah haji.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dimengerti? Semoga bisa dipahami ya. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.